Begitu ikut masuk training consultant, saya baru sadar bahwa dunia learning itu ribet. Bukan susah lagi, ribet gitu ya. Harus bikin program, harus nge-TNA, bahkan sekarang kita nemunya bukan training need analysis lagi, tapi training need identification. Selamat malam, Mas Muklis. Malam, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bersedia hadir buat ngobrol-ngobrol. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah WBT dulu ya? Iya, WBT dan 2000... alhamdulillah tahun lalu juga ketemu, cuman temunya dengan layar datar, jadi mukanya datar nih. Kelihatan. Iya, dan waktu di WBT itu kalau nggak salah saya belum terjun ke dunia learning ya, belum ya, masih di paket wisata atau apa kalau saya nggak salah waktu itu. Masih bisnis waktu itu. Masih bisnis ya. Masih bisnis. Makanya ketika beberapa tahun terakhir saya ngelihat Mas Muklis ini dengan Trainindo dan Kang Isman dan boleh bilang membranding atau apalah sebagai learning consultant, saya juga agak kaget awalnya. Itu gimana ceritanya, Mas, akhirnya terjun ke dunia learning? Ceritanya sebenarnya sih itu kecelakaan, Mas. Kecelakaan. Tapi kecelakaan ya, yang membawa berkah ya. Betul. Saya cuma percaya satu hal gini, Mas. Jadi kan semua tidak ada yang kebetulan. 2016 akhirnya saya menyelesaikan aktivitas saya sebagai pebisnis travel di bidang pariwisata gitu. Karena entah kenapa rasanya kok jadi ada yang nggak cocok aja di sana gitu. Terus saya ngelihat ini panggilan jiwa saya kok lebih banyak ke tempat ngajar gitu. Karena saya sendiri dari 2011 sebenarnya udah mulai ngajar-ngajar training gitu. Sudah mulai bicara di depan umum. Makanya waktu itu kita ketemu di tempat Pak Jamil aja ini waktu itu ya. Dan buat saya waktu itu, wah kayaknya kalau kayak Pak Jamil keren banget gitu ya. Bisa ngobrol, bisa ngomong enak di depan, terus dia applause orang. Pokoknya itu impian banyak orang yang saat itu terhipnosis lah ya dengan luar biasanya penampilan si kakek itu gitu, kakek Jamil itu. Ternyata setelah saya keluar dari WBT, kemudian saya ikut BNC waktu itu sama Pak Jamil. Saya ngerasa, wah jadi gampang nih, tinggal ngomong doang gitu kan, baca pengalaman, beres gitu, dapat duit. Jadi trainer enak banget gitu. Tahun 2015 saya dipertemukan oleh seorang sahabat saya, dulu itu namanya Reza Anggara. Beliau itu seorang trainer mesmerism. Nah, kemudian beliau mengatakan sama saya, bro, gue butuh orang yang bisa bantu menjelasin, memasarkan atau menawarkan produk-produk training. Gimana caranya ya bro ya? Udah deh, lu ikutan trainingnya Kang Isman deh. Dulu tuh trainingnya memang training consultant, Mas. Iya. Gitu. Begitu ikut masuk training consultant, saya baru sadar bahwa dunia learning itu ribet. Bukan susah lagi, ribet gitu ya. Harus bikin program, harus nge-TNA, bahkan sekarang kita nemunya bukan training need analysis lagi, tapi training need identification. Jadi bukan dianalisa saja, tapi identifikasi sampai rigid gitu ya. Jadi butuh pelatihannya apa. Sebenarnya saya nggak tertarik, jujur aja. Saya awal itu nggak tertarik. Karena emang buat saya, masa sih harus begini gitu kan. Tambah ribet jadinya ya. Ribet gitu kan. Ngomong aja enak gitu. Saya dari 2015 itu masih ke sana kemarin. Tapi ternyata panggilan jiwa itu nggak bisa nggak bisa dibohongi gitu ya. 2017 saya ya qadarullahnya gitu saya dapat pekerjaan untuk menjadi evaluator di Patra Pertamina. Itu ada satu perusahaan teman sedang kebagian proyek untuk melakukan evaluasi hasil training, hasil pelatihan di Patra Pertamina tahun 2017. Saya nggak tahu ini evaluasi makanan apa, gitu saya nggak ngerti juga gitu kan. Bingung juga saya. Kok gini ya? Terus dia bilang, udah begini aja bang. Anak-anak biasanya kan manggil saya tuh abang gitu ya. Iya. Ada yang manggil mas, ada yang ini, tapi banyak kan karena umurnya banyak kan jauh gitu di bawah saya kan, di bawah 30 umurnya gitu. Terus mereka bilang, bang udah bisa ikutin aja. Nah, alhamdulillah dan masya Allah juga gitu. Tiba-tiba Kang Isman ada program Black Belt waktu itu, program Black Belt Training yang mengelola 5 tahapan pembelajaran dari mulai analisa, design, development, implementation sampai evaluation.
wah saya bilang ini pas nih gitu kan. Nah, kebetulan saya diundang sama beliau gitu. Kebetulan ada staffnya dulu undang saya, udah bang ikut aja deh training ini. Wah ini cocok nih. Jadi benar-benar tuh learning by doing mas. Learning by doing. Jadi setiap ada case dari program evaluasi yang dilakukan di Patra Pertama itu saya bawa ke kelas, dibedah di situ, saya dapat result, saya bawa lagi ke sana. Jadi orang lihatnya tuh kayak yang pinter aja saya gitu kan. Padahal enggak tuh, gitu. Masih stres sebenarnya. Stres banget mas gitu. Nah alhamdulillahnya sampai tuntas pekerjaan di Patra Pertamina itu, sampai kita membuat laporan dan segala macam, saya sampai tahu bagaimana membuat format. Jadi saya ketolongnya mas karena waktu itu ada, jadi bukan cuma materi pelatihannya, tapi benar-benar dapat real case gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman ya yang nanti mau mendalami dunia learning gitu ya, coba deh nanti sambil misalkan belajar, karena gini kalau masih case yang sifatnya itu studi kasus gitu, kadang-kadang kita masih ngawang gitu kan, gimana sih nyiapin format begini, gimana sih ngerasain itu, tapi begitu kita masuk ke kasus itu, dan itulah ternyata kita bisa ketemu, oh kliknya di sini, dan bukannya susah ya, artinya saya juga nggak bilang mudah, tapi pada saat ketemu case-nya, jadi kita bisa apple to apple gitu mas, oh ini problemnya, ini solusinya, ini problemnya, ini solusinya, ini problemnya, ini solusinya. Dari situlah saya akhirnya mulain, wah kayaknya seru juga nih ya, dunia learning. Gitu. Oh jadi ketika ya dapat project itu, jadi sejalan berarti ya antara project dengan pelatihan mengambil black belt itu sejalan berarti ya? Pas banget gitu mas, dan itu saya jadi peserta atau siswa yang paling bawel, karena sih selalu bawa kayak saya itu ke situ gitu, itu PR saya kan. Sampai yang lain, Jadi, saya nanya kapan ini gue coba mukul mulai, ini PR gue soalnya ini kalau nggak dibayar. jadi Makanya learning terpaksa. iya, jadi apa ada akal cerdik juga ya. Jadi case yang orang susah nyari-nyari studi kasus, dari Mas Muklis malah kasus yang real yang dibawa ke kelas gitu ya. Nah ini menariknya mas Denny ya. Jadi sebenarnya banyak orang mungkin yang berpikir gini, oh dunia learning itu hanya dapat memberikan penghasilan kepada kita dari hasil mengajar saja. Ternyata enggak mas. Dari 5 fase ADDIE itu, kita bisa mendapatkan sebenarnya secara finansial, secara bisnis itu dapat mas. Karena kalau kita mau fair, hitungan orang analyze itu ada sendiri. Orang desain ada sendiri. Orang develop ada sendiri. Orang implementation, orang bagian delivery. Yang paling populer kan cuma yang ini. Iya. Ada bayarannya. Dan ada orang evaluator. Kalau kita masuk ke contohnya kemarin saya ke PT Timah gitu ya. Mungkin kita beberapa kali ngobrol juga. Sebenarnya itu kan juga kita di belakang itu kita semuanya ada tim mas. Bukannya cuma tiba-tiba kita melakukan training gitu ya. Terus selesai begitu aja enggak. Tapi kita benar-benar di dalam itu digodok gitu. Kita duduk bareng, ini ada si A partnya ini, si B partnya ini, si C partnya ini. Baru jadi sebuah program yang memang sangat terasa berdampak kepada user kita. Dan ini mungkin yang sering dilupakan gitu mas sama banyak pelaku industri pelatihan atau training, bahwa bagaimana sih membuat program ini menjadi terukur. Dan nanti pada akhirnya perusahaan bilang, oh iya ya, uang yang saya keluarkan dengan apa yang saya terima, itu akan terlihat secara ukuran. Nah yang problemnya gini mas, ini sedikit ya, ini saya kalau ngomong susah berhenti. Sorry. Jadi mas, yang kadang dilupakan sama orang gini, saya ngecek habis training, saya tanya sama usernya, gimana timnya? Oh bagus. Gimana timnya? Oh berkembang. Tapi ukurannya berkembang apa itu sebenarnya nggak ada istilahnya kuantitinya yang bisa terukur. Padahal itu bisa diukur dengan angka. Dan itu kelihatan hasil dari perilakunya setelah pelatihan dan sebelum pelatihan itu bisa terukur mas. Ya itulah makanya kita ada belajar evaluasi. Itu kira-kira. Itu kalau berdasarkan pengalaman Mas Muklis selama ini, untuk supaya hasil learning itu bisa terukur secara perilaku, perubahan sikap dan lain sebagainya, butuh waktu berapa lama biasanya? Nah, jadi gini, saya pernah jadi gini mas ya, keasikannya kita di learning consultant itu bisa menggali isi kepalanya si user. Bahkan banyak kan dari kita yang selama ini mungkin saya nggak bilang siapa gitu, tetapi saya melihat beberapa teman dia datang, Pak saya trainer saya bisa ngajar siapa tahu butuh ada di tempat Bapak, saya bisa mengajar dengan apa yang saya punya. Dan itu sekarang udah bilang begini, oh saya belum tentu, saya belum butuh itu mas gitu. Saya setiap kali datang ke satu perusahaan, saya hanya menanyakan ada hal apa yang bisa kami
diskusikan. Dan biasanya saya akan menceritakan bagaimana pola peta kompetensi yang paling sederhana, yaitu segitiga kompetensi. Segitiga kompetensi yang paling simpel gitu Mas. Ada mindset, ada generic skill, kemudian ada mind skill, baru perform di atasnya. Jadi dari situ aja kita bedah gitu Mas ya. Nah setelah itu perusahaan akan melihat, oh iya ternyata yang saya pikirkan butuh training A, enggak, butuhnya training B. Contoh misalkan, saya datang ke perusahaan A, saya tanya, gimana Pak? Wah ini Pak, kita ini kayaknya butuh pelatihan untuk anak-anak supaya loyalitas Pak di tempat kerja kita. Kenapa? Karena turnover pegawai kami tinggi di sini. Jadi kayaknya kita butuh mereka latihan atau dibangun mindsetnya supaya loyalitasnya tinggi. Sebentar. Yuk sekarang kita pecahkan. Apa masalahnya terlebih dahulu? Main skill, mindset, generic skill, main skill, atau ada di performanya mereka. Begitu diukur, mereka bilang, mereka bisa kerja kok Pak. Oke. Pengetahuan mengenai produk-produk dan bagaimana mereka menceritakan bahan-bahan, misalkan di sales ya. Materi-materi yang mereka tawarkan untuk klien, semuanya mereka bisa jelaskan dengan bisa. Mindsetnya gimana? Sebenarnya sih anaknya militan kerjanya Pak. Rajin dan jarang masuk. Cuman memang itu nggak cocok sama atasannya. Nah, saya bilang ini ketemu nih. Yuk kita bedah, saya geser, gitu kan? Iya. Kenapa? Coba cek dulu Pak sama manajernya. Sebenarnya ada masalah nggak sama manajernya? Kebetulan saya tanyakan HR. Gitu. Katanya HR, manajernya gimana Pak emang? Ya coba sekarang apa keluhan manajernya? Kata manajernya mereka susah komunikasi sama pegawai-pegawai baru karena anak gap generasi muncul. Ini generasi Gen X gitu ya, ini Gen Y dan Gen Z-nya udah mulai masuk. Disitulah terjadi dinamika dan ada sedikit gesekan gitu karena ada perbedaan cara berpikir, komunikasi, interaksi. Nah, saya bilang kayaknya Pak, coba lihat ini kali emosi yang dilatih. How to manage yourself and then knowing about millennials generation. Jadi yang dipelajarin, yang mesti dikelola adalah gimana nih sih generasi yang dari setengah kolonial tadi gitu ya, kan udah kolonial banget lah ya, tapi masih nanggung nih, kolonial nanggung gitu. Nah ini diberesin supaya dia juga bisa relate sama timnya. Jadi yang awalnya mau trainingin si staff baru, berubah Mas mentraining si manajer yang sudah cukup lama kerja di sana. Akhirnya jadi kan terbuka tuh Mas, oh iya ya, mungkin ini yang mesti kami perbaiki. Nah itu Mas, jadi pada saat kita bicara soal training dan kita menawarkan sebuah program, kita tidak serta-merta program aja, tapi kita tahu, kayak dokter mah, kita tahu lah obatnya apa gitu. Orang pusing dikasih obat mules ya salah. Obat Mas, akhirnya malah sembelit. Bukan kayak apa, kayak iklan salah satu minuman ya, apapun makannya, minumnya pasti. Ya, minumnya botol. Iya. Tapi kan yang kebanyakan justru seperti itu Mas. Kebetulan saya kan di perusahaan juga di bagian learning ya. Nah, yang kebanyakan yang datang vendor justru gitu. Tahu-tahu nelpon atau malah ngemail, mereka punya program ini nih. Program ini udah terbukti di perusahaan ini kami sudah melaksanakannya sekian puluh angkatan dan perusahaannya puas ya, mungkin di perusahaan Bapak kayaknya juga harus diterapkan nih yang ini. Justru yang kebanyakan seperti itu yang menawarkan vendor seperti itu biasanya. Betul Mas. Nah, ini juga Mas yang mungkin nanti setidaknya mungkin buat para internal trainer atau learning centernya satu perusahaan mulai lebih jeli dan lebih peka gitu Mas, melihat fenomena persoalan. Makanya kita itu suka menawarkan sebuah program buat perusahaan yang memang cukup besar dan memiliki departemen yang banyak. Mereka mempunyai internal learning consultant di masing-masing departemennya. Dan internal learning consultant di masing-masing departemennya ini bukan mereka harus khusus melakukan pekerjaan sebagai learning consultant. Misalkan mereka ada di staf perusahaan staf di satu departemen atau satu divisi. Dia mengerjakan tugasnya yang utama ya sebagai staf di situ dengan bagian-bagian tertentu gitu. Tapi dia bisa meng-capture apa sih yang sebenarnya terjadi dengan departemen itu sehingga dia tahu nih, oh ini loh yang mesti dibenahi, oh ini yang mesti diperbaiki. Nah itu kita bekali tools dan dibekali mindset pemahaman soal bagaimana menggali masalah sehingga bisa dapat hasil sesuai harapan. Kenapa begitu? Ini ada kasus Mas terjadi. Di Jakarta ada satu perusahaan cukup besar, saya tidak sebutkan namanya gitu ya.
Kebetulan saya mendampingi satu provider waktu itu. Datang, dia cerita sama saya, Bang, ini kayaknya kita udah nawarin program gini. HR setuju. Begitu dilempar ke divisinya bilang, manajer divisinya bilang, enggak, kita nggak punya masalah itu kok. Siapa yang bilang punya masalah itu? Coba. Stres nggak tuh? Udah bikin proposal, udah apa? HR setuju, begitu sampai ke divisinya bilang enggak, bukan masalah itu kita. Nah, itulah mengapa makanya banyak penawaran yang muncul dan akhirnya jadinya di-reject sama perusahaan karena tadi nggak nge-relate dulu gitu. Contoh sederhana gini Mas ya. Kalau kita menemukan sebuah masalah kan gini, ini kondisi sekarang. Ini kondisi yang diinginkan. Di antara ini, itulah masalahnya yang mesti kita pecahkan kan gitu ya. Iya. Bagaimana caranya mencapai tujuan ke titik ini, di tengah-tengah inilah yang pengen kita pecahkan. Nah, di situ sebenarnya peran seorang learning consultant. Jadi nggak ujuk-ujuk istilahnya orang Jakarta gitu, udah pakai ini aja deh. Enggak, Mas. Karena banyak sekali perusahaan yang semua solusinya udah di training aja, tapi ternyata bulak-balik ya, tahun ini beres, besok nggak beres nih, trainingin lagi. Nggak beres nih, trainingin lagi gitu. Sampai bosan tuh anak trainingin yang sama, Mas. Nggak ada yang lain apa? Iya, dan kalau dilihat di riwayat training atau pelatihan yang diikutinya malah udah jadi udah bisa dibukuin udah jadi master, iya, tebalnya udah segini, tapi masalahnya enggak banget. Iya, masalahnya enggak. Bahkan mungkin trainingnya dibilang gini, abis ini ntar trainernya ngomongin ini, abis ini udah sampai hafal. Iya begitu memang, dan itu yang sering terjadi Mas. Gitu kira-kira Mas. Berarti kalau seperti itu salah satu tugas atau fungsinya learning consultant seperti yang Mas Mukhlis bilang, ada kemungkinan juga dong Mas, istilahnya ketika misalnya Mas Mukhlis kan dari vendor nih, dari provider training gitu kan, ketika diskusi dengan sebuah perusahaan atau sebuah company, mereka bilang, bro, tolong dong, nih kayaknya perlu pelatihan training ini nih, staff di perusahaan kami gitu kan. Nah, seperti Mas Mukhlis bilang tadi, setelah digali lebih dalam, tahu-taunya masalahnya dan pelatihan yang harus sebenarnya dilaksanakan, providernya Mas Mukhlis nggak nyediain. Nah, kalau seperti itu kasusnya gimana dong? Jadi gini Mas, ini menarik nih. Iya. Itu masih penting Mas, kita nggak nyediain, kita bisa cari vendor teman yang lain gitu. Bisa rekomendasikan. Tapi yang lebih serunya Mas, kita bahkan bisa merekomendasikan untuk tidak mengadakan training. Karena solusinya bukan training. Berarti kalau ini agak ekstrim juga berarti ya, provider training merekomendasikan nggak usah training nih gitu kan? Training, iya. Karena gini Mas, jadi makanya kami itu ya, kayak saya di Trainindo sama Kang Isman gitu. Kita setahun itu paling partner untuk klien kita gitu. Nggak banyak Mas, paling 5 maksimal gitu. 7 maksimal. Kenapa? Karena kita simultan memberikan habis ini rekomendasi training ini, habis ini rekomendasi training, dan mereka jadi nggak parsial gitu. Kalau parsial kan jadi nggak ketahuan tuh hasilnya Mas. Ya kalau misalkan contohnya gini, dari level staff naik ke level supervisor naik ke asisten manajer naik ke manajer. Itu kalau kita beresin simultan, nanti mereka akan ketemu satu benang merah bahwa orang ini memang benar-benar siap pada posisi itu. Dan biasanya perusahaan kadang, ini yang terjadi, sekarang kan sudah mulai ada yang namanya model assessment gitu ya, mencari orang sesuai dengan jabatan. Tapi kalau misalkan mereka bisa melakukan jenjang karir seperti itu, dan ketemu dengan karakter yang pas, sesuai dengan jabatan yang diinginkan, cost yang keluar akan jauh lebih dihemat Mas. Jadi kalau yang saya sekarang, pada saat datang ke perusahaan, saya dengan sangat santai akan bilang, Pak ini bukan training Pak. Loh, Mas Mukhlis kok nggak dapat kerjaan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh ntar abis itu ada training lagi kok, tenang aja. Ada trainingnya lagi. Jadi Mas, ini yang mungkin mindset ini yang mesti dibenahin sama-sama teman-teman di provider. Kita datang ke sana itu sebagai orang yang membantu memberikan solusi. Bukan menawarkan diri, minta pekerjaan, memberikan training. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi sifatnya win solution. Iya. Bukan hanya sekedar menjual produk kita ke orang, setelah itu entah itu bermanfaat atau tidak itu terserah, biasa kan gitu kan? Nah itu Mas, jadi makanya kenapa ini learning consult saya tuh
masih melihat banyak orang yang belum melirik profesi ini gitu Mas. Padahal profesi ini menurut saya adalah profesi yang cukup mulia karena kita benar-benar ada di dunia pengembangan kualitas SDM gitu. Tetapi kita juga bisa memberikan solusi yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi peruntukannya. Ya. Kalau kita baca model six boxes atau seven performance gitu ya. Iya. Training itu kan sebenarnya hanya 1/6 part dari segitu banyaknya activity di perusahaan. Ya kan? Iya. Satu, rekrutmen. Gimana rekrutmennya sih? Bener apa enggak milih rekrutmen orang? Yang kedua, reward and punishment-nya. Bener nggak reward and punishment-nya? Yang ketiga, motivasi dirinya. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana. Ya. Yang kelima, kebijakan SOP-nya gimana? Apa sesuai? Baru udah training. Kan itu satu kesatuan, Mas. Contoh orang sales. Orang sales udah training bagus banget gitu. Sampai di kantor tiba-tiba kok dia nggak perform. Kita evaluasi. Oh iya Pak, gimana Pak? Kita kalau mau sales sebelum zaman pandemi misalnya. Kita mau sales keluar Pak, nggak ada kendaraan Pak. Kendaraan cuma satu. Jadi kita mesti gantian ngantri. Kemudian Pak, begitu kita mau menghubungi, fasilitas telepon kami terbatas juga. Nah yang lebih nggak enaknya Pak, kadang-kadang kita ada ketemu masalah, ternyata pimpinan kita Pak, agak susah kita berkoordinasi Pak. Jadi selalu lambat dan akhirnya kita diserobot sama perusahaan saingan sebelah. Artinya kan bukan soal training gitu kan. Nah, jadi pada saat seperti itu kita bisa kasih tahu, oh iya Pak, masalahnya tuh ini, bukannya yang seperti dibayangkan. Jadi training itu bukan apa ya? Bukan penisilin yang semua obat semua penyakit dipakai supaya sembuh gitu. Bukan obat ajaib Mas gitu. Bukan satu-satunya solusi ya. Masih ada solusi-solusi lain yang ya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang diidap gitu kan. Betul. Jadi makanya kita harus menelusuri bukan hanya satu part aja gitu, tetapi begitu banyak. Contoh yang lain soal rekrutmen aja Mas. Saya pernah dulu nge-handle satu perusahaan telepon seluler Indonesia gitu ya. Dan mereka sangat mengeluhkan gitu kualitas salesnya mereka menjual. Wah, kok sales merek tetangga kok hebat banget gitu sampai banyak sekali penjualannya. Akhirnya saya tanyakan sama mereka, ini rekrutmennya gimana? Oh ya, kita nyuruh leader mereka untuk nyari. Begitu kami cek ternyata apa? Ya diambil saudaranya, diambil keponakannya, diambil tetangganya. Kualitas orangnya nggak diukur Mas. Ya berarti kan mau dilatih kayak apa kalau bahan bakunya emang udah nggak maksimal, bisa naik tapi nggak akan optimal seperti apa yang diharapkan. Artinya ada satu miss di sana. Atau ada kan biasa dipahami. Kalau perusahaan, saya pernah pegang cleaning service. Satu, orang rekrutmen. Kedua, orang training. Ya. Ketiganya orang HR. Jadi ini tiga ini jadi lingkaran setan nih Mas. Begitu SDM-nya jelek, iya kan orang ini rekrutmennya nggak beres nih gitu kan. Orang trainingnya nggak bener. Orang ini orang HR-nya sih penempatannya nggak bener. Muter aja Mas. Begitu ditelusurin ditelaah, kita urai itu masalahnya. Oh ternyata memang standar untuk penetapan orang-orang sesuai apa yang mereka mau belum clear. Akhirnya itu diberesin. Bukan training. Kayak gitu Mas. Iya, menarik juga. Jadi istilahnya bukan ujuk-ujuk setiap ada permasalahan solusinya adalah training gitu kan. Kalau selama ini yang kebanyakan terjadi gitu, penjualan menurun, training. Motivasi karyawan dalam bekerja turun, training gitu kan. Ada masalah sering fraud atau kecurangan, training lagi gitu kan. Tapi setelah diadakan training itu masalah nggak selesai juga gitu kan. Selesai juga, iya. Perusahaannya pusing. Kok begini gitu. Dan ya, akhirnya ya itu tadi yang seperti Mas Muklis bilang yang 3 tadi. Orang HR, orang training, sama itu yang jadi tumbal kan? Tumbal, muter aja di situ. Jadi kalau buat saya Kang Isman, dan ini juga kepengen banget itu teman-teman di dunia training juga paham bahwa nggak usah khawatir kalau saat itu Anda tidak merekomendasikan training sebagai solusinya dan Anda tidak dapat job saat itu. Nggak usah khawatir. Gitu. Karena apa? Pada saat kita fair menyampaikan masalah itu, perusahaan juga akan respect. Nah, nanti akan mereka melihat. Jadi apa yang mesti kami lakukan? Jadi training provider perlahan bisa berubah bergeser menjadi konsultan. Dan konsultan itu nggak harus selalu konsultan yang detail, Mas. Dia mereka akan terus berkomunikasi sama kita. Seperti yang saya sampaikan tadi ngelola satu perusahaan servis misalnya. Itu sampai urusan dalamnya itu kita tahu semua, Mas. Bagaimana dia
ternyata ada dualisme kepemimpinan, ternyata di bawah ini ada yang pengennya tuh didukung sama yang bos yang A, yang sini pengen bos yang B, yang ini jadi benturan di bawah. Semuanya bilang, "Duh, kenapa saya ikut semua nih? Mas, telepon dong sini dong, saya ada masalah." Saya suruh datang gitu. Nah, itu Iya. kenapa akhirnya mereka jadi apa ya? Kan ada blind spot gitu loh, Mas. Kalau saya lihat di sebuah perusahaan itu ada blind spot di mana dia nggak bisa ngelihat sisi yang ini gitu. Orang Iya. tuh ngeliatnya sisi yang sini aja. Nah, kita sebagai provider ataupun juga sebagai konsultan ngelihat dari sudut yang di sebaliknya ini loh yang mesti dibenarin. Karena main bola kan gitu ya, karena pakai kebobolan karena ada blind spot sisi sana sini yang masuk hantem, nah terjadilah kebobolan. Di situ kita nambelin. Ya intinya sih gitulah Mas. Pokoknya kita di learning consultant selalu mencoba melihat dari banyak sudut pandang dan mengambil kesimpulan yang paling mendekati atau yang paling tepat lah, paling pas dengan apa yang menjadi kebutuhan sama perusahaan. Itu sih. Menurut Mas Muklis nih, switch Iya. dari provider training yang menawarkan produk semata menjadi learning consultant. Apa sih yang langkah utamanya menurut Mas Muklis yang krusial gitu? Iya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk provider profesional yang menawarkan ke perusahaan, tapi juga buat internal learning center, corporate university gitu ya, atau diklat misalkan ya. Jadi yang paling penting mesti dilakukan adalah kita perlu melihat dari tadi beberapa sudut pandang sebelum kita menyimpulkan apakah satu training apa yang bisa kita sampaikan atau kita berikan solusi sebagai jalan keluar dari masalah yang memang mereka hadapi, atau yang kedua mereka jangan-jangan nggak butuh training gitu loh Mas. Artinya jadi apa adanya aja gitu. Maksudnya jangan begini. Mentang-mentang perusahaan yang lagi gergetan semuanya harus di training, udah bikin training aja gitu semuanya bikin training gitu ya. Padahal enggak Mas. Padahal yang harus disadari itu adalah kita hadir ke sana sebagai sebuah jawaban atau solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi nanti kita menyampaikan dari sudut pandang yang luas. Bahkan untuk beberapa case kita sempat juga menggunakan semacam apa istilahnya ya, apa namanya itu? Jadi istilahnya itu kita bikin survei tapi nggak ketahuan gitu sama orangnya. Jadi kita seolah-olah jadi customer, seolah-olah jadi apa saya lupa istilahnya. Ya apa sih? Kayak Ya pokoknya kayak ini nah, ya, kayak di dunia sales kayak shopping misteri gitu ya. nah mystery shopper ya, mystery Misteri shopper. shopper. Betul. Jadi kita bisa menggali lebih dalam lagi gitu Mas. Sehingga pada saat kita memberikan solusinya juga memang ada bukti data-data yang memang akurat sehingga perusahaan sendiri pada saat melihat itu mereka sadar gitu, oh iya ternyata masalahnya bukan itu, bukan yang mereka pikirkan. Kemudian kalau kita ngomong di internal perusahaan, misalkan kayak di tempatnya Mas Denny mungkin saat ini di sebuah perusahaan gitu ya, teman-teman di tempat training itu kan memang ada satu mandatory training itu Mas ya. Mandatory training memang harus diikutin satu Iya. untuk peningkatan jabatan, kemudian untuk peningkatan kapasitas diri, itu kan biasanya ada tuh. Tapi di luar itu kita bisa mengcapture itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kita memberikan masukan, ada banyak hal-hal yang bisa dihemat gitu Mas. Kan kalau menurut saya apa yang penting di perusahaan itu satu gimana peningkatan pendapatan, yang kedua bagaimana menekan kos. Kan poinnya dasarnya itu dulu gitu kan Mas. Iya, iya. Nah, Poin pentingnya dari dua itu. dua itu gitu kan. Jadi orang training itu nggak harus selalu meningkatkan penjualan, tapi bisa jadi dia menekan kos. Contohnya misalkan salah satu divisi yang tidak menghasilkan itu adalah divisi administrasi yang bagian dokumentasi, bagian pencatatan dan lain sebagainya untuk menghimpun data-data. Itu kan nggak ada penghasilan apa-apa di situ. Tapi efisiensi yang bisa mereka lakukan itu tentunya akan memberikan dampak yang baik buat perusahaan, terutama di kondisi sekarang. Misalkan contohnya gini, oh ini udah dikasih sistem digital, udah dikasih semuanya by online, by sistem gitu, nggak pakai manual. Tapi kenapa kok masih lambat? Bisa jadi satu, memang apakah itu perlu di training orangnya? Ternyata udah bisa. Yang kedua, jangan-jangan memang sistemnya belum benar-benar relate sama si usernya. Nah itu juga bisa kita jadikan satu masukan. Oh Pak, ini kayaknya mesti benar-benar ada pendampingan. Makanya kita ada satu pemahaman dalam pembelajaran yang 10, 20 dan 70 gitu ya. Ini agak keluar sedikit tambahannya.
10% di training, 20% dikasih tas, dikasih tugas gitu ya, sampai mereka benar-benar paham. Nah, 70%-nya on the job training. Jadi kan sebenarnya yang panjang di on the job training ini. Makanya yang terbaik itu adalah semua di dalam lingkup perusahaan, semua yang pimpinan perusahaan itu harus punya kemampuan membrief, kemampuan mementoring, kemampuan memberikan training dalam artian training yang berjalan dalam pekerjaan sehari-hari gitu Mas. Ini simpel nih Mas ya, contoh aja. Banyak sekali di perusahaan dalam kondisi WFH hari ini, saya sendiri sebagai vendor ngerasa proses administrasi misalkan pencairan itu menjadi sangat lambat gitu. Pada saat orang harus WFH, di mindset pikiran orang kerja, WFH itu ya nggak ngapa-ngapain gitu di rumah gitu Mas. Wah saya lagi WFH nih, ntar administrasi di kantor aja. Padahal kan mereka tetap kerja kan gitu kan. Ternyata enggak, alasannya file di kantor, semuanya ada di kantor. Jadi kita kalau ke kantor baru minggu depannya. Coba betapa tersiksanya kami itu belum cair-cair Mas. Benar tuh, kemarin ada tuh saya lihat status kayak gitu tuh di Facebook atau di mana kemarin. Iya betul. Ya karena tadi Mas, ternyata mindset banyak orang di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, nggak siap kalau harus WFH. Sementara WFH yang paling berjalan di dalam kondisi hari ini, pekerjaan hanya soal meeting aja. Kalau meeting baru bisa WFH gitu, ketemu meeting, diskusi gitu. Tapi soal administrasi nggak bisa Mas, ketemu ke kantor, kan? Nah, yang kayak gini-gini kan harusnya perusahaan juga mulai. Kenapa Mas? Karena ternyata dengan kondisi seperti itu, si perusahaan pun akan mengalami yang namanya pelambatan dari proses administrasi, dan itu kan biaya Mas. Betul. Waktu yang terbuang dan sebagainya. Jadi orang masih merasa kalau nggak ke kantor itu nggak kerja. Benar. Iya, namanya yang sama dengan sebagian besar yang pikiran di training, kalau training itu kalau nggak ngumpul di kelas ya rasa nggak training. Nah, seperti itu juga kan. Iya. Nah, makanya Tapi, Mas, gimana? Satu lagi. Jadi gini, makanya sekarang kita itu kalau memberi training, kita usahakan tidak terlalu panjang Mas, karena memang kelelahan manusia melihat layar seperti ini dalam waktu yang panjang itu juga mengganggu dari sisi konsentrasi Mas. Fokusnya orang. Gitu Mas. Tapi dengan waktu yang tidak terlalu waktu yang singkat, yang pendek itu, apakah mempengaruhi ke hasil training nggak Mas? Nah, kalau waktu kemarin Mas Denny sempat ikut kelas kita yang kelas publik ya, itulah makanya kita membuat yang namanya micro learning. Jadi dicacah gitu loh Mas, dipecah. Makanya waktunya jadi mungkin dari 1 hari jadi 2 atau 3 hari. Tujuannya adalah supaya poin-poin dasar pemahaman dari pembelajaran itu tetap tercapai. Sehingga nanti pada saat mereka pakai ilmunya pun, mereka nyerapnya gampang gitu Mas. Tapi kalau kita jejelin, bahasa orang Jakarta, jejelin semuanya, malah nggak masuk, malah muntah gitu Mas. Nah itu makanya sekarang udah mulai kan, ada pra-kelas, ada in-kelas, ada pasca-kelas. Nah tujuannya adalah supaya kita bisa terukur berapa besar sih ini persentase penerimaan para peserta belajar ini mendapatkan atau menyerap ilmu yang diberikan. Sekarang itu kita sebagai provider, sebagai trainer harus jeli-jeli melihat sebenarnya pendekatan mana yang paling pas untuk para peserta training ini supaya hasil belajarnya seperti yang diharapkan. Karena gini, ada sebagian ya, saya nggak bilang semua dan saya tidak klaim siapapun itu ya. Karena itu sangat subjektif gitu. Secara secara delivery-nya menyenangkan, have fun semuanya gitu, seru. Tapi dampak dari hasil belajarnya itu benar-benar bisa teraplikasikan nggak? Atau perusahaan ngelihat nggak perubahan signifikan dari hasil belajarnya itu? Nah itu yang mungkin menjadi concern kita sekarang Mas. Dari situlah akhirnya provider ini akan cukup banyak mendapatkan perhatian dari perusahaan dan biasanya dapat repeat order, kemudian dapat banyak permintaan untuk berdiskusi, meminta masukan. Karena apa? Karena mereka ngelihat gitu, oh iya ya, ternyata nggak semua training itu hingar-bingar itu akhirnya dampaknya bagus juga. Saya nggak bilang ini jelek Mas ya. Training menyenangkan itu bagus sekali gitu, karena emang itulah di mana pembelajaran non dewasa mereka butuh sesuatu yang refresh. Tapi di sisi lain pun sebagai orang yang perusahaan yang mengeluarkan biaya tentunya berharap ada hasil dari situ.
Nah, sementara kan hasil training itu kan sangat abstrak. Saya pernah dulu dapat statement dari seorang sahabat juga yang dapat challenge dari satu perusahaan. Direkturnya bilang gini, kalau tim saya berubah dan saya bisa lihat perubahan ini baru saya bayar. Teman saya bilang gini, cuman dia sama Tuhan kali yang tahu. Iya, itu kan nggak bisa dalam waktu dekat kita melihat kalau untuk perubahan training ya. Kalau Nah, kecuali kalau untuk hal-hal yang bersikap kayak skill ya, mungkin skill teknis, ya, kalau soft skill kan. soft skill itu butuh waktu. Tapi Mas ada nih, jadi ada tipsnya. Tipsnya begini Mas. Jadi pada saat kita mendapatkan challenge seperti itu, kita bisa menggunakan pengukuran dengan parameter. Nah, parameternya itu kita sepakati aja. Contohnya misalkan gini, Pak, tim saya ini orangnya nggak kurang disiplin, datangnya sering terlambat gitu ya, terus sering izin, dan kita susah ngeluarin karena memang mereka sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan, mereka nggak ngelanggar, cuman kita ngerasa produktivitas mereka ini turun gitu kan. Nah dari situ kita telah dulu gitu Mas. Satu misalkan, apakah ketidakdisiplinan mereka itu karena memang aturannya memberikan mereka kelonggaran seperti itu. Saya pernah dapat satu case dalam satu perusahaan, kita dikasih tahu sama HR-nya, Pak, ini anak-anak susah banget diminta disiplin, datangnya telat segala macam. Kita bikin satu kondisi di mana mereka benar-benar harus on time datang ke tempat training, bahkan harus in time. Jadi misalkan jam 8 mereka harus datang. Setengah 8 mereka udah standby. Padahal kita minta mereka jam 8. Kita mundurin lagi setengah 8. Jam 7 mereka udah standby. Kesimpulan saya waktu itu sama teman-teman, sama tim, ini bukan masalah kedisiplinan. Akhirnya kita telusuri, ternyata SOP-nya mereka, peraturan kerja mereka 20% dari total masuk kerja secara on time dalam 1 bulan tidak tercapai. Jadi cuma 80% gitu ya. Itu sudah achieve. Artinya kalau mereka 25 hari kerja, mereka 3 hari boleh telat. Nah, ya dimanfaatin lah sama anak-anak itu gitu kan. Kalau nggak kenapa-apa. Nah, jadi Mas, ada parameter-parameter yang bisa kita pakai untuk mengukur itu. Saya pernah di-challenge sama satu perusahaan perbankan nasional gitu. Pak, gimana caranya mengukur kejujuran? Ribet kan Mas, mengukur kejujuran gimana? Ya kan? Oh, selama dia nggak bohong, nggak jujur. Tapi gimana Pak, kalau misalkan tiba-tiba ada dia atau mengukur kedisiplinan? Kedisiplinan masih bisa dibilang pakai ini deh. Pakai absen. Iya. Masih oke. Tapi kalau kejujuran gimana cara mengukurnya? Jawabannya kan simpel, Mas. Parameter mengukur kejujurannya apa? Ada standarnya gitu, ya kan? Begitu ada parameter baru bisa diukur. Selama nggak ada parameternya nggak bisa diukur. Artinya secara long term gitu ya, dengan pembelajaran itu kita nggak bisa melihat langsung, tapi untuk mendapatkan ukurannya kita bisa pakai parameter. Dan parameter itulah yang nanti akan kita sepakati. Bapak mau mengukurnya dari mana? Misalkan tadi mereka bekerja pengen menjadi pegawai yang baik dan bagus sesuai dengan harapan. Ya udah misalkan pakai 5S. Senyum, salam, sapa, apa tadi? Ada 3S gitu, ada 5S kan. Senyum, salam, sapa, 2 lagi apa gitu. Nah, kita pakai ukuran itu aja. Nanti di sini ada indikatornya. Indikatornya apa gitu? Misalkan setiap ketemu dengan sama sejawat menyapa, misalkan gitu. Tersenyum dengan customer, gitu. Terus gini memberikan salam. Ini bisa jadi parameter. Nah, begitu kita sepakati indikator pengukurannya, setelah dapat, ya itu yang diukur. Kelihatan Mas. Betul. Gitu. Jadi jangan berharap bisa mengukur sesuatu kalau nggak tahu ukurannya apa ya. Nah itu dia. Ini panjang. Panjangnya seberapa? Kan kalau nggak ada ukurannya kan betul. Kayak gitu. Jadi, selama ini banyak terjebaknya kita kan di situ. Kita nggak menentukan dulu ukurannya apa, tapi kita boro-boro mau ngukur gitu kan. Betul. Terus orang itu pernah di kelas ada nanya saya gini, Pak, tapi kan kalau itu kan sifatnya abstrak, Pak. Kita nggak bisa nggak pengukurannya secara kualitatif? Sebenarnya bisa saja, tapi kalau secara kualitatif itu kan debatable. Iya. Yang nggak debatable itu ya kuantitatif, ya pengukurannya ada angkanya. Nggak bisa cuma kualitatif, karena itu nanti debatable. Udah bagus kata Mas Denny, belum Pak, belum bagus nih Bang. Masih gitu Mas. Kecuali kalau yang kualitatif itu kita bikin kesepakatan kali ya. Bisa. Semua sepakat
kualitatifnya itu misalkan baiknya orang itu seperti ini nih baiknya gitu kan. Misalkan sekali seminggu dia harus sedekah segini. Nah, tapi kan Mas begitu ngomong sekali seminggu dia sedekah kan jadi kuantitatif Mas. Iya betul. Karena kalau udah diukur Mas, pasti jatuhnya kuantitatif. Nggak akan masuk ke kualitatif. Karena kualitatif itu sangat sangat luas cakupannya gitu. Nggak bisa begitu kita kerucutkan, jatuhnya tetap jadi kuantitatif. Iya. Karena kualitatif ini setiap orang perspektifnya berbeda-beda. Ukurannya berbeda-beda ya. Berbeda-beda Mas. Begitu kuantitatif pasti ada kesepakatan. Oh, kan misalkan kita ambil parameter kurang atau buruk, kurang, cukup, buruk, kurang, cukup, bagus gitu. Atau ada lagi bagus sekali gitu. Nanti kan tinggal ngitung persentasenya aja kan. Persentase kurang berapa, persentase buruk berapa, persentase. Saya tidak suka dengan cukup karena orang Indonesia itu pengennya di tengah mulu, cari aman. Jadi cukup itu bisa skip. Iya. Jadi buruk, kurang, baik sekali gitu. Cukup nggak ada gitu. Nah, artinya nanti akan ketemu di situ ada parameter. Nah, kalau parameter itu udah disepakati, kita kan bisa ngeliat, oh iya ternyata ini memang sudah sesuai. Apakah memang levelnya mau tinggi, maunya bagus sekali ya? Itu ukuran yang mau diambil. Kalau di bawah itu berarti nggak masuk kualifikasi. Bisa juga. Bisa juga kayak gitu Mas. Iya berarti kalau kayak ya kalau seperti itu nggak ada istilahnya nggak ada cerita lagi training itu nggak bisa diukur dampaknya berarti ya mau dia soft skill mau hard skill berarti iya bisa diukur. Bisa diukur. Misalkan Mas Denny nih ada permintaan training dari divisi apa gitu di perusahaannya. Oke Pak, kita training Pak ya. Bapak maunya kayak apa nih ukurannya? Oh Pak, saya pengen nih orangnya mereka lebih militan kerjanya, lebih rajin. Nah, lebih rajin itu kayak apa? Selama ini gimana? Jadi kan kayak tadi makanya saya bilang Mas ya, kondisi sekarang dan kondisi ideal. Di tengah ini mau kita beresin di mana? Begitu dapat kondisi idealnya, oke, parameternya ini Pak ya. Kalau ini nggak tercapai berarti kita backup, nanti kita lihat lagi nih. Adakah unsur-unsur lain yang berpengaruh dari performanya orang ini sehingga belum tercapai itu? Kalau trainingnya sudah benar, berarti cek yang lain. Cek yang lain, begitu semuanya terpenuhi, insya Allah semuanya akan relate jalannya sesuai harapan. Oke Mas, jadi ya lumayan asik nih ngobrolnya dengan Mas Muklis ini. Panjang nggak berasa nih Mas. Iya. Menurut pandangan Mas Muklis sebagai praktisi yang sehari-hari bergelut dengan dunia learning ini, perkembangan dunia learning ini ke depannya bakal seperti apa? Apalagi terlebih dengan adanya COVID ini. Ya, jadi gini Mas, kalau menurut saya ya never ending learning sih ya. Kapanpun kita tetap harus belajar gitu ya. Kemudian dalam kondisi sekarang saya yakin perusahaan akan lebih sangat teliti, detail gitu ya, mengingat banyak sekali harus yang diefisiensikan. Jadi dunia learning pun sangat mensupport dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebagai makhluk sosial dan juga masyarakat yang sekarang juga banyak di Indonesia terutama ya, yang memang sedang sekarang ini kita kan sadar atau enggak setengah berkompetisi gitu, walaupun saya nggak gitu suka kata kompetisi gitu ya, cuman karena memang sekarang ya persaingannya makin ketat, kemudian keterbatasannya juga makin banyak. Yang jelas dunia learning nggak akan berhenti Mas, kalau menurut saya nggak akan berhenti. Dan satu, kejelian kita melihat perubahan yang ada dan bagaimana caranya kita mengantisipasi itu sebenarnya tugasnya teman-teman di learning. Contoh misalkan Mas ya, kayak tadi saya bilang ada 3, ada yang level penyelarasan ya, jadi dari convert, terus penyesuaian antara, jadi penyelarasan dulu artinya memindahkan offline dan online gitu ya, kemudian penyelarasan dengan metode digital dan metode offline yang pindah ke online, dan yang sampai full penggunaan metode digital. Itu pun tidak semua orang bisa berubah dengan cepat. Dan kita tentunya harus membantu mereka-mereka ini, karena kalau kita nggak support juga mereka dengan pemahaman dari yang paling sederhana dan mereka bisa aplikasikan, ya akhirnya ketinggalan juga Mas. Itu yang sekarang terjadi gitu. Kebayang nggak sih Mas sekarang, saya aja nih, sangat bangga nih, walaupun sebenarnya agak norak sih. Saya bilang ini, selama pandemi saya punya siswa belajar itu ada dari Dubai, ada dari Saudi Arabia, ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Singapura. Sebelum pandemi saya nggak punya siswa seperti itu.
Walaupun siswanya orang Indonesia juga sih yang kerja di sono, tapi kan orang jauh gitu kan. Nah, bagaimana kalau nanti jadi terbalik, Mas? Orang-orang akan lebih mudah mendapatkan itu dari orang-orang di luar sana. Dan Iya. akhirnya juga kita yang menjadi objek jualan mereka. Kan gitu, Mas. Itu baru sisi kita ngajarnya. Terus apalagi sekarang dari sisi berbisnis, dari sisi istilahnya pengiriman barang. Semuanya sekarang jadi sangat mudah, Mas. Kalau kita nggak siap SDM ini, ya habis tergilas, Mas. Habis tergilas. Makanya learning itu tetap harus menjadi ujung tombak buat apa? Masyarakat ini teredukasi terus, Mas, biar bisa berkembang. Tidak tertinggal dengan yang lain. Oke, berarti istilahnya untuk kedepannya learning ini masih sebuah masih mempunyai prospek yang ya cukup menjanjikan lah. Memang jadi kebutuhan. Iya. Jadi kebutuhan, Mas. Kebutuhan. Satu hal, Mas, satu lagi ya. Masyarakat kita ini kan malas baca, Mas. Cuman, Mas ini perhatiin gitu ya. Berapa banyak sih buku yang kita baca, termasuk saya lah. Artinya saya sendiri dengan di industri ini mau nggak mau kepaksa juga mesti baca, mesti update dan lain sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari masyarakat kita ini malas baca. Dan orang yang malas baca itu imajinasinya kurang berkembang, kecepatan berpikirnya kurang berkembang. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi kurang gitu, Mas. Karena kita senangnya nonton, bukan baca. Padahal sebenarnya kalau orang Indonesia suka baca, mungkin bisa jadi nggak perlu banyak training, Mas. Mereka akan lebih mudah. Terakhir nih, Mas, selain di learning konsultan, setiap hari di update status di media sosial Mas Muklis ini kan saya juga lihat ada yang 30 hari menuju sukses ya. Ya. Boleh cerita sedikit nggak, Mas, itu tentang apa sih? Nah, itu juga program ajaib itu, Mas. Program ajaib yang dapatnya dari wangsit. Ya, gini, Mas. Jadi saya membuat buku 30 hari 30 Days Road to Success, 30 hari jalan menuju sukses itu awalnya adalah dari saya jadi gini, saya punya activity mentraining para pebisnis, terutama bisnis jejaring atau direct selling ya, MLM lah banyakan. Dan saat itu saya melihat banyak yang mengeluh, kenapa ya Pak, kok saya nggak jualannya tidak seramai orang yang lain gitu. Leader saya jago banget Pak, bisa dapat ini, kok saya nggak bisa. Saya riset, Mas. Jadi sebenarnya materi ini muncul itu sebenarnya sudah saya riset dari tahun 2018. Saya ngasih training, saya lihat mereka maju, tapi begitu nggak lama kendor, terus mundur lagi terus begitu. Ternyata yang menjadi masalah adalah pemahaman cara berpikir mereka melihat sebuah peluang. Kenapa saya bilang ini susah melihat peluang? Karena saat mereka lagi sukses berhasil menjual, senangnya minta ampun. Begitu euforianya lagi besar, tiba-tiba ada yang reject, mereka nggak jadi beli, mereka langsung down. Ya, karena kenapa? Karena yang mereka lihat adalah result. Sementara yang saya berikan sekarang sama mereka adalah bagaimana how to do the process. Jadi proses itulah yang mereka harus jalani. Nah, begitu mereka jalani proses, mereka akan mendapatkan result. Yang kelihatan kemarin nggak, mereka cuma lihat result doang, prosesnya nggak dipikirin. Pada saat mereka ngeliat proses, yang result ini nggak jadi dipikirin sama mereka. Nah, result ini akan masuk. Nah, makanya itulah polanya yang saya ubah. Tidak melihat hasil, tapi melihat prosesnya. Pada saat mereka fokus pada proses, hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya. Makanya alhamdulillah banyak peserta yang merasa dampaknya karena tadi tanpa mereka sadari, saya meminta mereka untuk fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Itulah terciptanya begitu, Mas. Iya, jadi tetap di prinsip learning tadi tetap ada dimulai dari analisa dulu ya, dari analisa Pasti, dulu di Mas. awal ya. Iya Mas, nggak bisa ini nggak ada tuh training sulapan. Pakai baju ini langsung jago. Tetap harus diri. Bukunya yang itu udah cetak, udah terbit? Sudah Mas, sudah saya cetak dari bulan Agustus tahun lalu. Ya alhamdulillah itu juga tidak menggunakan penerbit, jadi benar-benar saya jual indie. Dan dalam waktu kurang dari 1 bulan ya sudah terjual 500 buku, ya lumayan lah. Belum sampai ribuan sih Mas. Ya, lumayan. Buat nutup hari-hari di rumah. Dan kalau orang tertarik mau memiliki baca buku tersebut, belinya di mana? Ya paling kontak saya aja. Saya masih ada sisa beberapa eksemplar gitu ya.
Saya nggak jual di gitu. toko buku karena juga orang juga ke toko buku Mas sekarang. Iya. Jadi paling hubungin saya aja. Kontak Mas Muklis saja ya. Nanti saya kasih apa seperti ini. Silakan di bawah ini ke Instagram Ya, di atau deskripsi apa gitu boleh ya. ditulis lah ya. Kalau mau bukunya. Iya, oke Mas Muklis, terima kasih dan atas obrolannya yang ya cukup banyak lah memberikan insight-insight baru khususnya di dunia learning. Nanti kalau ada isu-isu menarik atau apa lagi, mungkin kita akan undang lagi Mas Muklis untuk ngobrol-ngobrol lagi nih untuk bahas terutama seputar dunia learning. Sip. Anytime Oke, Mas. ya. Senang. Sekali lagi terima kasih Mas dan sampai Sama-sama. ketemu di kesempatan lainnya. Sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.